Jadi skema pungut salur ini memang yang, kita support dari awal karena kita inginkan ada satu skema yang bisa memberikan kesetaraan bagi semua penambang di saat harga komoditas sedang tinggi. Nah, adapun skemanya bentuknya BLU itu yang mana itu akan merupakan, lembaga dari pemerintah atau KMIP yang non pemerintah, kita serahkan sebenarnya ke pemerintah. Namun yang penting apapun lembaganya, yang paling krusial adalah, lembaga itu harus bisa menjamin kesetaraan. Nah, oleh karena itu kita dalam berpandangan untuk menjamin kesetaraan akan lebih baik jika dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini BLU. Namun kami serahkan sepenuhnya ke pemerintah. Tapi pertama-tama yang lebih penting lagi sebelum lembaga ini direalisasikan, itu yang pertama perlu segera dilakukan revisi formula HBA, karena ini akan menjadi penting sekali nantinya jika lembaga tersebut berjalan nanti akan menetapkan tarif. Nah, tarifnya ini kalau formula HBA-nya belum ditinjau kembali, ini akan lebih memberatkan buat pelaku usaha. Nah, ini yang paling urgent menurut kami dari sisi kebijakan pasokan dalam negeri. Jadi formula HBA dulu, kemudian lembaganya direalisasikan, dan itu baru kita berharap nanti mudah-mudahan nanti skema penjualan atau pasokan dalam negeri bisa lebih lancar ke depan. Oke, jadi memang urgensinya lebih dulu revisi formula HBA ya Pak Hendra. Saya kan, Iya, ke Pak kita Angga. sudah menunggu 2 tahun lalu sih sebenarnya Iya, revisinya. baik. Pak Angga, ini kan sebetulnya, diskusi terkait dengan pembentukan BLU, bahkan sekarang mencuat MIP, begitu, ini sudah dilakukan selama sekitar 1 tahun. Nah, kalau, pandangan Anda apa yang sebetulnya menjadi keresahan? Karena sebetulnya ini, para pengusaha dan juga tentunya industri tidak mau kehilangan momentum terkait dengan masih tingginya harga batu bara. Iya, kita dari dunia usaha ya, asosiasi saya juga bersama Pak Hendra, sebenarnya kita sih prinsipnya mendukung lah ya, segala suatu kebijakan pemerintah ya. Tapi ya tentunya ini kan diperlukan speed, ini terlalu banyak kelamaan diskusinya gitu. Kita bingung juga jadi mau bagaimana kan. Nah ini tapi di sisi lain ya tentunya formulasinya ini kan harus berdasarkan juga HBA tadi yang disampaikan sama Bang Hendra. Jadi itu dulu diatur lalu lembaganya kalau kita sih sebenarnya dari awal cenderung harusnya memang BLU yang pemerintah jangan lagi lembaga swasta kan. Apa Nah tuh ini Pak Angga nantinya pertimbangannya kalau swasta? Karena kalau kita lihat ya sebetulnya maksudnya nanti kan kalau produsen-produsen batu yang bara yang ya jumbo ini ini kan kan berasal dari swasta. iya, maksudnya gini, BLU ini kan lembaga pemerintah, harusnya ya tunjuk lembaga pemerintah aja gitu. Walaupun mungkin ada aturan-aturan yang misalnya, ini kan kalau dengan BLU kan mungkin ada aturan yang harus ada sekian persen dana digunakan untuk apa gitu kan, sosial bla bla bla, itu kan mungkin nanti bisa bisa diatur juga kalau memang, hal itu di apa namanya, salurkan untuk industri pengembangan hilirisasi. Saya rasa bisa ya. Kalau dibentuk, lembaga bukan dibentuk ya, diserahkan ke pihak swasta atau perbankan. Nah ini juga saya belum ngerti juga nih, mungkin Bang Mmm. Hendra yang lebih update ya, tapi saya juga dari asosiasi belum mendapatkan bagaimana teknisnya gitu loh, teknis ininya gitu. Jadi kalau kita sebenarnya ya harusnya ini dengan momentum seperti ini sebenarnya kan yang harus dilakukan nih bukan di sisi hilirnya sebenarnya, harusnya di hulunya benar-benar dioptimalkan bagaimana kita bisa menghasilkan produksi yang besar gitu loh. Itu sebenarnya gitu loh. Kalau mengenai mau dibagi pemerintah berapa itu sih bukan soal ya, tapi mengoptimalkan produktivitas ini yang seharusnya menjadi langkah yang harus dipikirkan oleh Kementerian SDM gitu loh. Gitu kali ya Bang Hendra ya. Jadi yang ini yang selalu dikutak-kutik ini formulasi di ujung gitu loh, ya kan? Ngapain gitu loh menurut saya. Lebih baik dikasih insentif di hulunya produksi bisa meningkat ya kalau produksi meningkat kan factualnya penerimaan buat negara juga bagus dan aman gitu loh ada DMO kan maksudnya Ya, itu yang menurut saya harusnya ada langkah terobosan seperti mhm. itu gitu loh. Nah ini nggak tahu yang diurusin itu terus tahun ini. Padahal ya menurut saya tadi tambang-tambang yang nggak produktif atau tambang-tambang yang dicabut itu yang harus Iya. dioptimalkan sebenarnya. Dari situ kan bisa dihitung, bisa menghasilkan berapa tambahan itu loh maksud saya. Kadang-kadang bingung juga kita ini, ya kan yang dikejar-kejar
istilahnya kalau kata apa namanya yang dikejar-kejar diintensifikasi bukan ekstensifikasi, harusnya diperlebar Baik. gitu loh. Diperlebar jumlah pengusahanya atau jumlah ini Mhm. sehingga dikeroyok nih supaya hasilnya bisa maksimal mumpung momentum apa namanya harga batu baranya tinggi ini kan mungkin berlangsung hanya paling lama 2-3 tahun lah ke depan ya kan Mahendra ya Ya. kalau nggak dioptimalkan kan siang nah baru ketika uangnya udah kumpul kita bicara mengenai hilirisasi duitnya ada buat R&D itu loh nah ini nih pemerintah nih ayo kita mikirin ke sana gitu jadi kita gemes juga ya gitu.